Kalau kasih sudah begitu dalam, bertemu lewat online, tetap saja terasa nyaman. Salam sejahtera bagi Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rachel Melody Devretes, kelas 4 SD Swasta Sion. Saya akan bercerita tentang Bintan. Ada sebuah gunung di Pulau Bintan yang bernama Gunung Bintan. Gunung Bintan adalah satu-satunya gunung yang sangat terkenal di Pulau Bintan. Gunung Bintan berjarak 50 km dari kota Tanjung Pinang. Konon bahwa Bintan adalah seorang gadis yang berkepala sangat cantik dan berbudi bahasa. Bintan juga selalu mendengarkan dan mengikuti nasihat dari kedua orang tuanya. Kecantikan dan budi bahasa Bintan tersebar sampai ke pelosok negeri, hingga terdengar oleh seorang pemuda yang bernama Daik. Daik pun sangat suka dan tertarik pada kecantikan Bintan. Lalu diperbuatlah berbagai cara oleh si Daik agar bisa mendapatkan Bintan sebagai istrinya. Akhirnya dengan penuh keberanian, Daik pun pergi melamar Bintan kepada kedua orang tua Bintan. Karena Daik telah sebagai pemuda yang baik-baik dan dari keluarga terpandang, maka kedua orang tua Bintan menerima pinangan dari Daik. Syandar sampailah pada hari pernikahan Daik dan Bintan. Acaranya berlangsung meriah. Banyak tamu undangan yang mengungkapkan rasa kagum mereka kepada Daik dan Bintan. Daik dan Bintan yang duduk di pelaminan bagaikan pinang di belah dua. Alkisah jadilah Daik dan Bintan sebagai sepasang suami istri yang berbahagia. Susah, senang, mereka rasakan bersama, bagaikan asam garam hidup rumah tangga. Kebahagiaan mereka bertambah dengan lahirnya putra tercinta yang mereka beri nama Demit. Demit anak yang comel dan lincah, membuat semua orang suka kepada Demit. Banyak orang yang sering datang ke rumah Daik dan Bintan untuk bertemu dengan Demit. Dan dari sekian banyak orang yang datang ke rumah keluarga bahagia itu, ada seorang wanita yang bernama Jakas. Jakas ini ternyata diam-diam menyukai si Daik. Jakas juga cemburu melihat kebahagiaan rumah tangga Daik dan Bintan. Lalu mulailah si Jakas merayu dan menggoda si Daik. Pada awalnya Daik tak tergoda, tetapi lama-kelamaan Daik mulai tergoda dengan rayuan dan godaan si Jakas. Tanpa sepengetahuan Bintan, istri Daik itu, Daik dan Jakas telah mencari hubungan bersama. Bintan yang selalu berbaik sangka dan menganggap bahwa hubungan antara suaminya Daik dan si Jakas hanya sebatas teman ataupun saudara. Sampai suatu saat terbetiklah sebuah berita bahwa Daik ingin menikahi si Jakas. Mendengar itu, sedih dan hancurlah hati Bintan. Ia menangis. Ia berkata, "Tidak kusangka kebaikan Jakas selama ini kepada keluargamu mempunyai niat yang lain. Sungguh kejam si Jakas ingin merebut suamiku. Sungguh kejam si Jakas ingin merebut suamiku." Daik pun berkata kepada Bintan bahwa, "Bintan, saya ingin menikahi si Jakas." Mendengar perkataan Daik, Bintan semakin sedih dan hancur. Ia menjawab lagi, "Teganya Kakak melakukan itu. Tidak cukup bagikan kebahagiaan di rumah tangga kita ini, Kanda." Daik pun memberi alasan kepada Bintan. "Adinda, walaupun Kanda menikahi si Jakas, tetapi kasih sayang Kanda terhadap Adinda dan anak kita si Demit tidak akan berubah lagi." Bintan semakin sedih dan hancur. Ia menjawab Daik, "Itu mungkin sekarang, Kanda. Tetapi nanti, lihatlah kasih sayang yang Kanda berikan kepadaku dan anak kita si Demit akan semakin luntur, Kanda." Saudara, kalau Adinda tidak memberi izin dan restu, Kanda akan tetap menikahi si Jakas. Dengan perasaan kesal dan marah, Daik pergi meninggalkan rumah dan Bintan yang sedang bersedih.
Bintang hanya bisa menciumi anak kesayangannya. Sementara itu di rumah si Jakas, Daik sedang lupa diri. Dia sedang tergoda dengan rayuan dan godaan dari si Jakas. Ia telah melupakan Bintang istrinya dan anaknya Demi. Pada saat si Jakas merayu dan menggoda si Daik dengan kedengkiannya, ia mulai menjelek-jelekan dan memfitnah si Bintang. Ia berkata, "Betul sekali Kanda, Bintang bukanlah istri yang baik, tak bisa merawat dan membahagiakan hati Kanda. Apalagi saat si Demit lahir, seakan diri Kanda tak diurusnya lagi." Ternyata si Daik telah mempercayai kata-kata, hasutan, dan omongan dari si Jakas. Tanpa ia sadari, ia sangat membenci dan marah pada Bintang. Tidurlah sayang, oh tidurlah sayang, nama sayang Demit. Tidurlah sayang, nama sayang Demit. Tidurlah sayang. Selamat tidur Demit. Pada saat Bintang selesai menidurkan anaknya Demit, ia bergegas mengambil kuali besar untuk memasukkannya. Pada saat yang sama juga, Daik pulang ke rumah Bintang dengan perasaan yang marah dan kesal. Ia mulai membakar dan menghancurkan barang-barang yang ada di rumah Bintang. Tanpa disadari, terjadilah peristiwa naas pada keluarga Daik dan Bintang. Pada saat pertukaran antara Daik dan Bintang terjadi, datanglah si Jakas menambah-nambahkan cerita, sehingga Daik semakin marah dan naik pitam. Melihat keadaan yang melintang tukang itu, terbangunlah anak kesayangan Bintang si Demit. Bintang! Bintang tergegas mengambil anaknya. Tetapi belum lagi ia menggendong si Demit, Daik membentak Bintang dengan suara yang sangat keras, sehingga Bintang terkejut dan anaknya Demit terpelanting jauh hingga pulang. Bintang menangis ketakutan. Dia bergegas mengambil anaknya. Tetapi maksudnya dihalangi oleh si Jakas. Tiba-tiba, boom! Ada suara ledakan kuat dari tempat Demit terjatuh. Daik, Bintang, dan Jakas terkejut dan heran. Mereka bertiga segera berlari untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata dengan kehendak yang maha kuasa, Demit telah diubah menjadi batu yang membentuk bukit. Melihat kejadian itu, maka sangat marahlah si Bintang. Entah dari mana, ia tiba-tiba mendapatkan kekuatan. Ia bergegas mengambil kuali besar yang berisikan rebusan gabi yang sedang mendidih. Ia menyekopkannya dan menuangkannya di atas kepala si Jakas. Tanpa dapat mengelak, panas, kepalaku sakit. Si Jakas berteriak kepanasan dan kesakitan. Akhirnya, ia pun terpelanting dan tewas. Ia juga berubah menjadi batu yang membentuk bukit. Melihat kejadian itu, bertambah marahlah si Daik. Ia bergegas mengambil serampan, hendak dibunuh si Bintang. Tetapi dengan kehendak yang maha kuasa, Daik dan Bintang tiba-tiba terpelanting ke lantai. Bintang terpelanting tidak jauh dari tempat kejadian, tetapi Daik terpelanting jauh hingga melayang dan hilang dari pandangan mata. Dan akhirnya si Bintang pun menjadi gunung Bintang, dan anaknya Demit menjadi bukit yang tak jauh dari gunung Bintang. Sementara itu si Daik, ia juga menjadi gunung Daik yang berada di Bintang. Begitu juga dengan si Jakas. Jakas juga menjadi bukit Jakas. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Bintang adalah janganlah kita iri terhadap keberhasilan dan kebahagiaan orang lain, tetapi tetaplah bersyukur dan teruslah berbuat baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah cerita Bintang yang saya bawakan. Akhir kata, makan es campur dikasih selasi. Kami di sini sangat berterima kasih. Bawa dupa dan matang semanggi, sampai kita berjumpa lagi. Salam sejahtera dan salam sehat.